lagi dengan kakak. Kita lanjut lagi pelajarannya. Kakak sapa dulu ya. Apa sudah pada standby juga? Halo, selamat sore. Sore, Kak. Halo, iya. Suara kakak jelas ya di sana ya? Jelas, Kak. Iya, kakak sapa dulu ya. Oke, halo Salsabila. Halo Salsa. Halo, Kak. Sore. Iya, kakak sapa lagi Karina. Halo Karina. Halo Karina. Mana dia suaranya? Belum ya, berarti dia belum standby nih. Nabila, halo Nabila. Maaf, Oh, Kak, Karina baru selesai udah. kelas. Oh iya, oke. Karina sudah join lagi ya, Karina? Ya, Oke. Nabila, halo Nabila. Nabila juga belum ya. Halo Nur Anissa, halo. Halo Kak. Anissa, iya. Eh, Povita, halo Povita. Sore, halo. Halo, Iya, Kak. ada. Halo. Halo Puan. Mana dia Puan? Halo, Puan tadi ada ya? Oh, belum kali ya. Terus ada Salsa, ada dua ini ya. Salsa Bila Putri tadi sudah Salsa Fitria. Halo, Kak. Halo. Halo Selen Graciela. Halo, Kak. Halo Siti. Halo Halo, Siti. Kak. Halo. Halo Winda. Sore. Halo, Kak. Halo. Jarifa ini. Halo. Mana dia? Oke, belum. Ya, mungkin nanti akan join lagi. Kita langsung saja ke soalnya yang berikutnya ya, adik-adik. Kita lanjut ke soal nomor 7 ya. Kita ke soal nomor 7. Ini juga masih membahas soal cacing lagi nih. Nah, tapi apa? Di sini dia tanyakan apa nih? Dia bilangnya cacing itu ditularkan melalui ada vektornya ternyata, yaitu nyamuk culex dan menyebabkan pembengkakan sistem limfa. Nah, berarti ini mengarah kemana nih? Ayo adik-adik, mengarah kemana nih penyebabnya? Menyebabkan penyakit, ayo. Kalau dalam istilahnya iya, penyakit kaki gajah. Kok disebut kaki gajah? Ukurannya tuh ya, ukurannya membuat lebih besar. Kenapa nih? Pembengkakan sistem limfa. Kok bisa Kak sampai ke dalam atau pembengkakan nyampainya ke limfa? Nah, itu berarti cacing apa? Mana tadi yang benar-benar memang sudah salah? Ayo, kita coret nih. Kak, itu yang mana itu coret? Yang A coret, bener nggak? Yang A dicoret. Mencoret ya, Clonorchis sinensis salah. Kenapa? Ayo, kenapa yang Clonorchis sinensis salah? Halo? Suara kakak masih jelas di sana? Adik-adik, halo? Masih, Kak. Masih. Apa tadi Clonorchis sinensis di mana ini? Clonorchis sinensis? Clonorchis ini adalah cacing apa tadi? Cacing pita atau cacing hati ya? Cacing pita atau cacing hati? Cacing hati. Cacing hati ya? Cacing hati yang parasit di mana tadi? Nah, betul. Yang parasit dia makan ikan. Berarti kalau kita makan ikan mentah nih, ntar bisa kena cacing clonorchis. Oh, berarti salah. Soalnya di sini penularannya melalui apa? Nyamuk ya. Terus, kakak coret yang B. Setuju nggak kakak coret yang B? Ayo, ini apa Kak? Aku juga baru dengar ini. Ini kakak coret. Nah, kenapa? Nah, kalau Enterobius ini adalah cacing kremi. Nah, kalau pernah dengar ya, kremian dia gitu maksudnya ya. Jadi ini adalah cacing si Enterobius vermicularis. Ini adalah cacing kremi. Pernah dengar nggak cacing kremi? Halo? Pernah. Gimana nih cara infeksinya? Ayo, cacing kremi. Melalui apa dia infeksinya? Adakah indang perantaranya atau vektornya? Ayo, bagaimana cara infeksinya? Ayo, justru infeksinya adalah secara autoinfeksi. Apa maksudnya autoinfeksi? Berarti ini dari diri sendiri nih. Kok bisa?
Karena Enterobius vermicularis ini awalnya itu adalah dari mana? Dari makanan yang tidak higienis juga. Tapi dia ini berkembangnya atau tumbuh dewasanya di mana ya? Berkembangnya ini di tubuh manusia, yaitu di bagian anus atau dubur. Nah, jadi kalau pada anak-anak nih ya, jadi berkembangnya di anus. Jadi kalau pada malam hari, telur si Enterobius atau cacing kremi ini akan bertelur. Sehingga secara tidak sadar, ini akan kalau apa bersifat apa mengakibatkan gatal. Nah, kalau yang namanya anak-anak ya, nah dia garuk tuh nempel telurnya di kuku atau di tangan. Nah, jadi atau mikirnya kita cuci tangan nih kalau habis makan gitu ya. Kalau habis makan, sebelum makan atau mau makan apa itu cuci tangan. Kenapa? Ya tadi bisa terhindar dari siapa tadi? Cacing ini larvanya ya. Balik lagi, bukan cacingnya, tapi telurnya. Jadi pada malam hari cacing si kremi ini akan bertelur, ya, dan mengakibatkan rasa gatal di bagian anus. Dan ini akan menempel di kuku. Nah, maka disebut tadi autoinfeksi. Nah, maksudnya menempel di kuku, terus enggak cuci tangan nih, makan. Ya, berarti masuk lagi dong ke tubuh, gitu ya. Ceritanya ya, itu si Enterobius vermicularis, cacing kremi. Berarti salah, karena vektornya tadi di soal adalah culex. Setuju adik-adik untuk pembahasan yang B? Oke, kalau yang C tadi, salah atau benar nih jawabannya? Ancylostoma duodenale, melalui vektor nyamuk nggak? Tidak ya. Tadi apa nih ancylostoma? Cacing tambang ya, melalui apa dia tadi masuk ke dalam tubuh manusia? Halo? Cacing tambang ini masuk melalui Pori-pori kaki. pori-pori kaki, pori-pori kulit ya. Nanti masuk ke bagian sirkulasi darah. Berarti salah nih. Terus mana lagi yang salah? Ascaris lumbricoides, betul? Ini kan tadi melalui makanan yang tidak higienis, benar? Maka ini kan cacing apa tadi? Cacing perut ya. Nah, tidak mengakibatkan pembengkakan di kelenjar limfa atau sistem limfa. Nah, inilah jawabannya adalah Wucheria branchofti. Ini banyak yang benar nih kakak lihat tadi ya. Banyak yang benar atau yang salah ya? Banyak yang benar. Wucheria branchofti itu adalah bisa disebutnya cacing apa? Yuk, ada sebutannya. Ada yang masih ingat? Cacing V. Ayo. Nomor 7 sudah banyak yang benar kakak lihat ya. Cacing filaria. Betul? Pernah dengar itu ya? Cacing filaria. Bagaimana prosesnya? Coba adik-adik lihat sama ya. Dengan daurnya siapa? Si Ascaris. Tapi di sini melalui penggigitan atau vektor nyamuk. Nah, awalnya itu apa? Ayo. Cacing dewasa menghasilkan mikrofilaria. Berarti dari sini. Ya, ini berarti cacing dewasanya berkembang di tubuh penderita, menghasilkan namanya itu tadi apa? Ini berarti cacingnya namanya mikrofilaria. Nah, lalu mikrofilaria ini ada bergerak aktif di peredaran darah. Berarti dia berada di peredaran darah nih. Kebetulan nyamuknya menghisap darah. Ya, sama dong Kak dengan kayak daur hidup apa ya Kakak pernah bahas ketika penderita gigit nyamuk, terus dia mendapatkan gametosit. Apa itu kemarin kita bahasnya? Yaitu penularan siapa? Penyakit demam apa dia adik-adik? Malaria. Betul nggak? Iya kan? Minggu lalu ya, malaria. Sama juga dengan gigitan nyamuk. Nah, ini juga gigitan nyamuk melalui siapa tadi? Nyamuk tadi akan membawa siapa? Mikrofilaria. Iya, mikrofilaria ini akan terbawa masuk ke dalam saluran pencernaannya, lalu dia berkembang. Nah, ini bisa jadi soal adik-adik. Jadi tahap larva berapakah sampai di tubuh berkembangnya di tubuh nyamuk, ya, sampai stadium berapa. Jadi mikrofilaria ini adalah tahap pertama. Jadi ini dia larva pertama itu ada di tubuh nyamuk. Lalu berkembang lagi. Nah, ini dia larva pertama ya. Terus sampai ada larva kedua,
terus larva ketiga. Nah, larva ketiga itulah batas sampai berkembangnya di mana? Nyamuk ya, adik-adik, tubuh nyamuk. Nah, berarti larva tahap ketiga itu akan kembali dia masukkan ke dalam tubuh manusia secara tidak langsung. Berarti penyebarannya bukan ke manusia yang sama ya. Berarti misalkan ke manusia yang lain, dia akan memindahkan larva tahap ketiga. Step ketiga ya. Nah, larva tahap ketiga ini akan bermigrasi. Nah, kan tadi dia itu menghisap darah, otomatis berarti ada hubungannya dengan sirkulasi. Berarti di dalam sirkulasi ini terdapatlah di tubuh manusia yaitu larva ketiga. Nah, sampai berkembanglah di sini, di limfa ini, tahap larva keempat. Larva keempat yang akan berkembang di kelenjar limfa. Ini berlangsung sekitar 9 sampai 10 hari. Nah, itu dia ya. Biasanya kalau perkembangan ini menunjukkan tubuh kita itu bagaimana terindikasi naiknya suhu tubuh. Jadi kalau misalkan suhu tubuh kita itu naik, kita jangan anggap remeh. Berarti ada benda asing atau tubuh kita yang sedang terinfeksi. Bisa adik-adik? Bisa ya? Iya, mikirnya kan, demam biasa antar juga turun, gitu ya adik-adik ya? Nah, ternyata itu satu indikasi bahwa tubuh kita ini ada nih terinfeksi, ya, kalau tidak bagian organ yang lain atau bagian darah nih. Nah, harusnya dengan ada gejala demam, itu harusnya sudah bisa dicari tahu nih, apa penyebab demamnya tubuh. Nah, itu dia. Maka jangan sampai ini bisa terjadi. Nah, berarti sebenarnya bisa dong Kak diatasi si filaria ini. Benar. Karena awalnya itu pasti dia menunjukkan gejala dong. Iya nggak? Betul nggak adik-adik? Iya. Kalau ada aja benda asing dalam tubuh kita itu tubuh kita akan langsung menunjukkan gejala. Minimal itu adalah naiknya suhu tubuh. Nah, berarti yang sampai kakinya sampai besar begitu Kak, berarti itu tidak menghiraukan ya, atau anggap remeh nih dalam kondisi tubuhnya, sampai cacing itu sudah tumbuh dewasa. Kalau sudah tumbuh dewasa, dia berkembang di pembuluh limfa, ini yang fatal. Ya, ini yang akan bahkan cepat penyebarannya. Maksudnya awalnya tadi di kaki, terus naik ke lutut. Nah, itu yang bagaimana untuk antisipasinya Kak? Masih bisa nggak sih Kak cacingnya itu dimatikan atau dirusak? Nah, kalau namanya pembuluh limfa sudah ada hubungan dengan sistem sirkulasi kita. Berarti sangat bahaya ya. Maka apa? Amputasi ini. Pernah dengar ya adik-adik ya? Supaya bagaimana? Iya. Jadi kalau takut diamputasi gimana? Akan bahkan justru menyebar. Makanya pembengkakannya bisa sampai ke bagian atas, bahkan sampai ke paha. Nah, dari awal harusnya. Kalau awalnya itu kan dari kaki, dari telapak. Kan kelihatan ya sebenarnya ya. Itu kan pembengkakannya nggak langsung cepat. Jadi dari awalnya itu harus segera ditangani, yaitu dari tahap larva step atau bagian keempatnya ini. Jangan sampai berkembang hingga bentuk dewasa. Karena kalau sudah bentuk dewasa, dia akan bertambah banyak di pembuluh limfa. Nah, kalau pembuluh limfa itu sudah rusak, dan ingat juga adik-adik, pembuluh limfa itu berperan dalam tubuh kita adalah sistem imun. Berarti intinya sistem imun kita dia sudah ganggu. Benar nggak adik-adik? Bisa ya? Oke. Berarti untuk pembahasan soal nomor 7, paham kenapa jawabannya adalah D. Ada yang mau bertanya? Halo? Ada yang mau bertanya? Belum Ada. Kakak bisa lanjut kalau begitu? bisa Kak. Bisa. Berarti tadi apa? Untuk memahami cacing ini, berarti ingat vektornya. Maksudnya apa? Ingat inang perantaranya. Betul ya? Ada yang perantara melalui hewan, nyamuk, bisa melalui apa tadi? Bisa melalui ikan atau hewan melalui sapi, lalu bisa secara infeksi atau infeksi sendiri. Apa yang disebut apa tadi adik-adik? Infeksi gitu ya. Oke. Kalau tidak ada yang bertanya, Kakak bisa lanjut ke soal nomor 8. Karena tadi sudah banyak yang benar ya. Kita lanjut soal nomor 8. Nah, ini juga masih menceritakan cacing. Nah, tadi ya Clonorchis sinensis. Masuk mana ini kelasnya, kelompoknya? Ayo. Clonorchis sinensis tadi Kakak kasih tahu sama dengan cacing apa ya? Cacing hati,
atau yang disebut apa? Cacing hati yang parasit di daging sapi, namanya Fasciola hepatica. Nah, bedanya apa? Bedanya inang perantaranya atau hospesnya. Kalau Clonorchis sinensis tadi di mana ya? Parasit di daging ikan. Nah, kan contoh kasus soalnya, daur hidup Clonorchis sinensis melalui berapa stadium? Berikut ada stadium berkembang di dalam tubuh siput. Nah, ini berarti perkembangan selanjutnya setelah terinfeksi. Nah, awalnya gimana nih? Jadi ceritanya ini ada manusia penderita nih. Nah, lalu penderita tadi yang sudah kena Clonorchis sinensis, ini jenis cacingnya. Cacingnya berbentuk daun, ya. Nah, ini adalah spesies dari kelompok Platyhelminthes. Nah, ini telurnya, ya, telur yang terbawa melalui feses. Nah, lalu ini akan berkembang menjadi larva. Ayo, namanya apa adik-adik? Ini nggak kelihatannya, kakak tulis lagi. Apa namanya? Larva bersilia atau yang disebut, ayo, dari M, masih ingat nggak? Mirasidium. Nah, ini ya, masih ingat ya? Suara kakak masih jelas di sana? Halo. Setelah Mirasidium ini nanti, kenapa dia akan mencari apa Mirasidium ini? Akan mencari inang perantaranya, supaya dia bisa melanjutkan perkembangannya. Kok bisa dia mencari? Karena larva Mirasidium ini punya rambut getar atau silia untuk dia bisa bergerak. Nah, jadi ini adalah silianya dia. Ini tadi tubuhnya. Lalu bisa masuk ke dalam siput. Nah, ini tubuh siput tadi ya, atau limnea. Berkembanglah Mirasidium itu menjadi apa? Ayo, masih ingat nggak? Ada tahap perkembangannya. Dari Mirasidium, ini akan berkembang menjadi, halo, sporo apa nih? Sporokista. Terus berkembang menjadi apa? Redia. Nah, ini berkembang sporokista, redia, terus serkaria. Ya, serkaria ini nanti akan keluar. Nah, ini serkarianya. Serkaria ini kan sudah punya flagel, dia tahap keluar dari tubuh siput. Nah, berarti supaya kita bisa menghambat perkembangan cacing Clonorchis ini, berarti siapa ini yang kita basmi? Halo adik-adik, siapa nih yang kita putuskan? Adalah inang perantaranya. Siapa? Siput. Oke ya. Dia juga sebagai hama loh dalam pertanian, tapi siput itu juga bagus proteinnya. Benar nggak adik-adik? Benar ya? Iya. Nah, lalu serkaria ini kan sudah punya flagel ya, sudah punya alat gerak. Berarti dia akan lebih mudah mencari siapa? Nah, dia akan bisa mencari inang perantara selanjutnya berarti ini pada ikan. Nah, berarti di tubuh ikan berkembanglah atau di daging ikan dari serkaria tadi, ini serkaria ya. Serkaria berkembang menjadi larva metaserkaria. Nah, kalau dagingnya ini tidak dimasak dengan matang, ini akan bisa tertular kembali ke manusia, yaitu metaserkarianya. Nah, makanya makan makanan kan kalau kita itu kenapa harus masak makanan yang bagaimana? Matang ya, supaya si larvanya itu bagaimana? Mati, iya. Tapi kenapa Kak pada suka makan ikan mentah? Nah, kembali lagi dengan kandungan apa? Proteinnya. Kalau daging mentah itu atau ikan mentah itu kan proteinnya lebih bagus. Benar nggak adik-adik? Iya. Benar ya? Iya. Kalau udah dimasak, nah ingat lagi protein itu kan rusak kalau kena suhu tinggi. Betul nggak? Betul ya? Iya. Jadi dari segi mananya nih Kak? Kita lihatnya dari protein Kak atau dari bebas dari si hewan-hewan parasit ini. Nah, maka dimasak saja walaupun proteinnya nggak sesempurna untuk daging mentah. Tetap masih ada proteinnya. Benar nggak? Tapi nggak sekompleks protein yang di daging atau di daging mentah ya. Oke, berarti pertanyaannya, manakah stadium yang berkembang dalam tubuh manusia? Siput kecuali. Ayo, jawabannya mana? Kan kecuali ya, berarti yang bukan. Yang bukan berkembang di tubuhnya siput
adalah apa adik-adik? Meta serkaria. Metaserkaria. Iya. Kenapa? Karena ini adalah fase apa? Awal masuk ke tubuh apa? Fase awal masuk ke tubuh siput. Gitu ya, ke tubuh siput. Lalu, tahap yang keluar dari tubuh siput yang mana adik-adik? Tahapnya yang mana? Tahapnya adalah serkaria. Lalu tubuh yang menginfeksi manusia yang mana? Serkaria atau metaserkaria? Metaserkaria. Iya, kalau dirutkan ya. Jadi itu telur. Nah, perkembangannya. Terus apa? Mirasidium gitu ya. Terus mirasidium nanti berkembang menjadi sporokista. Terus berkembang menjadi redia. Iya, terus serkaria. Lalu metaserkaria. Nah, lalu jadi cacing dewasa. Cacing dewasanya nanti bertelur lagi. Nah, gitu dia. Lalu pertanyaannya dari siklus ini, tahap mana yang atau mencari inang perantara yang pertama? Jawabannya apa? Tahap pada klonorsis untuk mencari inang perantaranya untuk melanjutkan perkembangannya itu, jawabannya yang mana adik-adik? Tahap mirasidium, ya kan? Tahap Clonorchis sinensis yang menginfeksi tubuh manusia, jawabannya yang mana? Jawabannya metaserkaria. Tahap perkembangan Clonorchis sinensis di tubuh siput, berarti yang mana? Dari sporokista, redia, sampai serkaria. Lihat 3 tahap loh di tubuh siput. Berarti kalau siputnya nggak ada, berlanjut nggak perkembangannya si Clonorchis? Tidak ya? Iya, gitu dia. Oke. Ada pertanyaan soal nomor 8? Kak, saya mau nanya, Kak. Iya, ayo apa? Itu tadi yang awalnya cacingnya ada di mana ya, Kak? Cacingnya itu ada di tubuh penderita, berarti dari manusia. Iya, dari penderita nih. Oke, Kak. Makasih, Kak. Penderita, kenapa? Udah, Kak. Tadi saya bingung aja sama Halo, tanda-tanda. tadi yang nanya siapa? Nabila ya, bukan? Halo? Kak. Suaranya Halo, putus-putus. Suara Halo. kakak masih jelas di sana, halo? Jelas, Kak. Iya, suaranya putus-putus, coba diulang tadi yuk. Tadi Pertanyaan. saya nanya, Kak. Itu cacing itu ada bingungnya di tadi mulainya dari mana gitu? bagian tubuh mana gitu, Kak? Iya, putus-putus. Coba. Tanya Kak di bagian mana Kakak di kurang tubuh jelas suaranya. penderitanya? Coba diketik ya, Dik ya. Coba kakak ini dulu. Coba diketik dulu ya, kakak. Suaranya putus-putus. Ya, halo. Ya, suara kakak sudah jelas lagi, halo? Sudah Kak, Iya, tadi sempat terputus. Coba diulang tadi pertanyaannya. Halo, gimana tadi? di chat Kak. Oh, udah di chat. Ya, tulisannya jadi hilang deh. Di chatnya mana hilang juga chatnya. Coba ya udah deh. Apa tadi Katanya di gimana? bagian tubuh yang mana Kak tempat cacingnya itu? Oh, terjadi di mana? Kan tadi cacing hati. Nah, berarti di mana dia berkembangnya di organ hati ya? Berkembangnya di organ hati, tapi juga bisa kemana nantinya? Bisanya ke usus halus ya. Nah, jadi ini berkembangnya cacing, namanya juga cacing hati ya. Nah, ini akan berkembang di hati pada manusia. Lalu nanti kan ada sistem apa nih? Sistem peredaran darah yaitu sirkulasi atau pencernaan. Nah, ini dewasanya di usus nih. Nah, perhatikan di sini dia keluar. Jadi ini keluarnya berarti melalui anus berarti. Benar? Benar ya? Nah, berarti berkembangnya di hati. Cacing hati kan? Nah, terus nanti awalnya tadi gimana?
Setelah penderita tadi berkembangnya di hati, terus itu bisa keluar melalui feses. Gitu tadi ceritanya kan? Iya. Ya, gimana tadi urutannya? Coba yuk, ngilang lagi. Feses. Terus, yang di feses tadi siapa nih? Telurnya kan? Telurnya. Terus nanti Jadi masuk larva. kemana nih? Nah, kok jadi, jadi larva, betul. Telurnya tadi langsung berkembang jadi larva. Larva bersilia namanya. Siapa tadi? Larva bersilia. Iya. Mira. Iya. Mirasidium. Oke. Terus, karena dia bisa cari inang perantaranya, nah di tubuh siput lanjut nih perkembangannya. Jadi apa tadi? Mirasidium itu? Sporokista. Betul, sporokista. Terus apa nih? Ya, ini ingat larva, bukan cacingnya ya. Ingat ya, larvanya. Terus nanti berkembang menjadi apa? Serkaria nih, serkaria. Dia bisa keluar nih karena punya alat gerak sehingga dia kan kalau siput itu kan hidupnya di perairan ya. Berarti ada media air nih. Dia bisa ya, terus dia bisa dapat lagi nih inang perantara supaya dia bisa hidup lagi. Nah, hiduplah dia di ikan. Nah, berarti ikannya juga terinfeksi, Kak. Betul. Benar ya? Ikannya berarti terinfeksi, iya. Berarti ikan yang terinfeksi bisa dong, Kak, dengan ke manusia? Iya. Supaya manusianya tidak terinfeksi, maka ikannya harus bagaimana dagingnya? Harus harus mateng supaya si larvanya. Jadi ingat, di tubuh ikan belum bentuk cacingnya. Bisa Adik-adik? Ya. Nah, ini bentuk larvanya. Tadi namanya apa tadi? Serkaria. Iya, inilah yang tidak kelihatan nih pada manusia. Karena apalagi tadi misalkan hanya model garam gitu ya, ikan mentah ya makannya kan asam doang ya. Nah, itu ternyata metaserkaria itu masih bisa bertahan nih. Makan dikena sama manusia terinfeksi, terus masuklah ke saluran pencernaannya. Nah, ingat, balik lagi. Tadi larva pencernaan itu kan, tadi ada yang lolos nih dari kadar asamnya lambung. Terus di usus halus, ingat ada penyerapan. Penyerapan itu kan berhubungan dengan kapiler. Berarti dia bisa nembus nih larvanya melalui peredaran darah. Makanya bisa sampai ke hati. Bisa adik-adik, itu dia prosesnya. Iya, bukan mundur lagi ya. Iya, bukan mundur lagi dia dari usus, mundur lagi ke lambung sampai ke hati. Enggak. Soalnya ingat, hati itu tidak punya saluran. Benar nggak adik-adik? Iya, hati itu bukan saluran pencernaan. Benar kan? Jadi bagaimana tadi bisa sampai ke hati? Berarti melalui sirkulasi darah. Bisa? Bisa. Ya, karena tempatnya ini sudah cocok, maka dia tumbuh dewasa menjadi cacing. Bisa? Bisa ya? Berarti Kak yang terikutnya siapa? Bukan cacingnya, tapi telurnya. Gitu dia. Maka tadi jawabannya yang bukan berkembang di tubuh siput adalah metaserkaria. Bisa adik-adik? Bisa. Oke, ada yang mau bertanya? Belum ada. Kakak bisa lanjut kalau begitu? Lanjut, Kak. Lanjut, Kak. Kita lanjut soal nomor 9. Nah, ini kamu jawabannya apa? Nah, masih mengenai cacing juga nih. Ayo. Nomor 9 kalau Kakak lihat, ya sudah banyak yang benar. Jawabannya apa? Askaris. Iya, cacing platyhelminthes merupakan cacing pipih. Karena cacing ini belum mempunyai rongga tubuh, bentuknya pipih seperti pita. Berikut yang merupakan bukan contoh daripada si cacing pipih. Nah, cacing pipih tadi filmnya apa ya? Masuk kemana ya dia tadi? Cacing pipih itu adalah platyhelminthes ya, cacing pipih. Nah, tadi jawabannya Askaris. Kenapa? Karena Askaris ini adalah merupakan cacing gelang, ya kan? Atau cacing gilik. Masuklah dia ke film apa, adik-adik? Film nematoda atau nematelmintes ya. Terus kalau platyhelminthes ini Kak, emang klasifikasinya apa? Ada 3 kelas ya? Betul? Ayo coba. Cacing platyhelminthes kelas
Yang pertama adalah Turbellaria, betul? Turbellaria. Terus ada, yuk, sambil mengingat Trematoda. Terus ada Cestoda. Toda. Nah, kalau pelatihan lintas itu kan tadi tidak bersegmen, kecuali pada Kestoda, benar nggak? Nah, inilah yang kelas satu-satunya kelas dari pelatih Halimintes yang cacingnya bersegmen. Nah, gitu dia. Terus kalau Turbellaria ini contohnya siapa ya? Yang punya daya regenerasi tinggi. Ayo, bisa membelah diri nih. Cacing apa? Naria. Iya, planaria. Parasit nggak nih planaria ini? Tidak ya? Justru dia indikasi apa ya? Indikator di mana ya dia? Ayo, tadi indikasinya ini, planaria ini hidupnya di air bersih. Nah, berarti kayak di mata air ada nih. Berarti kalau dia nggak ada, berarti airnya bagaimana? Airnya tercemar ya. Berarti dia sebagai indikator adanya siapa? Adanya pencemaran air. Nah, kalau trematoda cacing apa? Trematoda ini disebutnya cacing pita atau cacing hati. Cacing apa tadi? Cacing hati. Kalau kestoda itu baru cacing pita ya. Contohnya tadi trematoda ini yang di sapi. Siapa? Pas, Ciola, Hepatica. Sama satu lagi tadi yang di ikan. Yes, iya. Inensis berarti sama-sama di trematoda, bedanya adalah vektornya. Ya, kalau Vascular hepatica parasit di mana? Parasit pada di sapi. Iya enggak? Sapi atau domba. Sama infeksinya juga melalui tahapnya tadi, metaserkaria. Terus kalau sinensis ini parasitnya pada apa? Pada Ikan. kalau daurnya sama. Terus, nah ini tadi contohnya yang planaria ya, yang ini ya, ini adalah trematoda contohnya, Turbellaria. Terus yang ini, nah ini Vascular hepatica nih, yang nomor 2 nih. Nah ini contohnya Vascular hepatica. Terus, nah kalau yang ini, kakak gambarnya ini adalah untuk membedakan inilah si contoh dari Ascaris, ya, ini adalah cacing gilik. Nah, cacing pita ini tadi. Nah, kenapa disebutnya bersegmen? Ini dia. Nah, ayo nama segmennya ada nggak yang tahu? Ayo, setiap segmennya disebut. Ayo, segmen tubuhnya, satu segmen tubuhnya disebut. Ayo dari P. Masih ingat nggak? Iya. Apa tadi? Proglotit. Iya, itu dia untuk si cestoda. Contohnya siapa tadi? Contohnya Taenia, iya, Saginata sama Solium. Nanti kakak jelaskan, ada juga soalnya kan ya. Nah, kenapa dia itu bersifat parasit. Nah, berarti tadi jawabannya B, karena kakak lihat sudah banyak yang benar. Atau ada yang mau bertanya soal nomor 9? Halo? Ada yang mau bertanya? Belum, Kak. Ya, ayo. Salsa mau nanya. Belum, Kak. Oh, belum. Yang lainnya? Ada mau nanya nggak nih? Halo, Puan. Mau nanya nggak, Puan? Halo? Iya, Kak. Puan bisa ya? Berarti tadi ada berapa klasifikasinya, Puan? Si pelatih Halmintes? Ada? Tiga. Ada 3 ya. Siapa tuh? Turbellaria Bellaria. sama Cestoda. Ya. Nah, jadi tadi kenapa Askaris jawabannya si yang nomor 9, Puan? Jawabannya kenapa? Karena? Masuk ke nematelmintes. Iya, soalnya kan nanyanya cacing pipi ya, yang bukan. Oke, karena semuanya kakak lihat sudah pada banyak yang benar, kakak lanjut. Kakak lanjut? Juga. Lanjut. Kita lanjut soal nomor 10. Nah, nanya lagi nih. Masih di bagian siapa? Spesies dari pelatih Helmintes, ya kan? Coba nih, jawabannya apa?
Yang C. Nah, jawabannya ini adalah salah satu gambar atau contoh dari spesies masih di Platyhelminthes, yaitu di kelas apa nih? Dari Cestoda, iya. Tadi kelihatan segmennya, tadi nomor 5 berarti udah bisa jawab dong. Nomor 5 tadi apa ya? Proklotit. Troglodyte. Oke. Bedanya 5 sama 6 apa? Kalau yang Ayo. 5 itu belum dewasa. Iya, kalau yang 6 itu proglotit yang sudah dewasa. Kalau sudah dewasa berarti mengandung apa di sini ya? Sudah bisa mengandung ada yang namanya embrio, ya kan? Nanti itu akan putus, bisa melanjutkan perkembangannya lagi. Nah, terus nomor 1 jawabannya apa? Ini masih digambar, yuk kita isi ya, yang ini dulu ya, yang di pembahasan. Di gambar yang sini. Nomor 1-nya apa? Nomor Rostellum. 1-nya Rostellum. Kalau di soal itu ada di nomor berapa? Rostellumnya ada di nomor 2 ya? Betul? Iya, Kak. Kalau nomor 2 ini adalah kepala. Kepala itu disebut apa? Kolex. Kolex, iya. Terus dia punya nomor 3. Nah, nomor 3 itu adalah batil isap. Batil isap disebutnya saker, gitu kan? Terus yang nomor 4 itu adalah bagian lehernya. Nah, berarti kalau misalkan kita samakan, nomor 1 ini adalah kepalanya. Nomor 1 di sini berarti apa? Bukan kepala, berarti apa dong? Saker ya? Saker. Saker ya? Ini saker. Terus nomor 2-nya Rostellum. Berarti hanya ini saja. Berarti jawabannya apa? Jawabannya adalah E, ya kan? Pada jawab E enggak? Nah, Kakak lihatnya. Nah, jadi tadi nomor 10. Wah, masih banyak yang salah ini. Ada 3 orang yang benar. Nah, jadi udah tahu nih yang mana saker. Apa tadi saker? Saker itu adalah batil isap. Terus kakak mau apanya nih? Kan Kestoda tadi contohnya apa ya tadi ya? Taenia apa? Taenia solium ya? Iya. Sama Taenia apa? Saginata. Nah, ada ya pernah soal katanya mana yang lebih berbahaya? Siapa yang lebih berbahaya antara Taenia solium atau Saginata? Ayo. Solium sama Taenia saginata. Yang lebih berbahaya adalah solium. Kok bisa, Kak? Nah, berarti ada nih. Jadi kalau si Taenia solium itu memiliki yang namanya si alat kait. Alat kaitnya tadi siapa? Yang itu yang nomor 2. Iya, Rostellum. Emang kenapa Kak alat kait ini? Alat kait ini nanti dia tersusun dari kitin, berarti lebih keras. Dia dapat merobek usus. Nah, dapat merobek usus. Nah, sementara Taenia saginata ini apa? Tidak ada siapa nih? Tidak punya Rostellum. Berarti tidak semua ya yang punya Rostellum. Yang punya Rostellum adalah siapa? Taenia Solium. Terus persamaan mereka sama-sama punya saker nggak? Saker itu apa tadi? Saker itu isap. Punya nggak di? Punya ya? Punya. Terus mana nih yang lebih panjang? Yang lebih panjang jadi ukurannya, kalau Taenia solium itu dia di kisaran ukurannya itu panjangnya 2 sampai 3 meter. Sementara Saginata itu punya panjang 8 sampai 14 meter. Nah, segmennya. Terus tadi parasit atau hospesnya. Di mana dia kalau Tanisolium itu inang perantaranya atau disebut hospes ya. Hospes itu adalah inang perantaranya. Kalau Tanisolium itu di mana yuk? Di daging ada pada siapa? Hewan. Ini pada babi ya. Kalau Saginata ada di mana nih hospesnya? Kalau hospesnya ini iya ada di daging sapi.
Nah, gimana Kak supaya nggak kena ini cacingnya ini? Nah, semuanya apa? Dengan memakan daging dalam kondisi apa? Matang. Iya, gitu ya, supaya tidak terinfeksi. Oke, nomor 10 bisa diikutin adik-adik? Bisa, Kak. Bisa. Ada yang mau bertanya? Belum ada. Kakak bisa lanjut kalau begitu. Lanjut, Kak. Lanjut. Oke. Lanjut, Kak. Lanjut. Kita lanjut nomor 11. Ayo, jawaban kamu apa? Nomor 11, kalau kakak cek dulu, banyak yang benar nggak nomor 11? Oke, hampir sama yang salah sama yang benernya. Masih ada yang belum tahu juga nih. Ayo, apa nih katanya? Suatu hewan tubuhnya berbuku-buku. Berbuku-buku berarti langsung mikirnya siapa nih? Arthropoda ya? Iya, atau beruas-ruas. Nah, dia terdiri dari sepal, toraks, dan abdomen. Itu satu-satunya kelas di arthropoda yang kepala, perut, sama dadanya terpisah. Benar nggak adik-adik? Benar. Ya, yaitu siapa? Insekta. Insekta. Kalau krustase itu cuma dua bagian. Siapa tadi? Sepalotoraks ya. Sepalotoraks dan perut itu tadi namanya abdomen ya, berarti krustase salah. Terus terdapat sepasang sayap. Nah, logikanya kan kalau krustase kan udang ya, nggak punya sayap. Terus ini sebenarnya 3 pasang kaki. Krustase tadi kakinya berapa ya jumlahnya? Berkaki berapa krustase? Halo? Ayo adik-adik, berapa kaki krustase? 5, Kak. Jadi jumlahnya kakinya itu 5 pasang ya? Pasang. Ya, kalau arachnida tadi berapa kakinya? 4 pasang ya? 4 pasang jumlah kakinya. Maka salah. Terus di sini kakak mau kasih tahu ada namanya bermata faset. Maksudnya apa? Ayo. Ada yang ingat? Mata faset maksudnya apa? Di sini kan apa kakak gambarkan? Ini yang disebut bermata faset maksudnya apa? Posisinya itu ya. Dia lebih bagaimana? Lebih menonjol. Ya, Nak? Nah, lebih menonjol. Terus dia ini lebih apa fungsinya? Lebih sensitif. Nah, terhadap apa? Terhadap objek. Jadi penglihatannya lebih bagaimana adik-adik? Kalau mata faset itu, dia penglihatannya lebih bagaimana yuk? Penglihatannya itu lebih jelas ya atau lebih spesifik. Nah, tidak semua serangga bermata faset. Soalnya ada jenis apa yuk? Kalau serangga itu, serangga ada 2 jenis ya. Ada yang bermata tunggal disebut, ayo masih ingat nggak? Sama mata majemuk. Jadi mata majemuk itulah sebutan dari mata faset. Iya, kalau mata tunggal maksudnya apa? Ayo, apa nama istilahnya? Ini kan mata faset ya. Nah, kalau mata tunggal itu mata tunggal disebut iya, mata oceli atau ocellus ya. Nah, berarti yang lebih sensitif atau yang lebih peka terhadap objek yang mana dong? Mata majemuk. Iya, itu dia untuk soal nomor 11. Itu sangat jelas tadi yang 3 pasang sudah pastinya serangga. Ada yang mau bertanya adik-adik soal nomor 11? Belum, Kak. Belum, Kak. Bisa kita lanjut kalau begitu? Bisa, Kak. Lanjut. Ya, kita lanjut soal nomor 11. Kita lanjut jadi soal nomor 12 nih. Nah, nomor 12 kamu jawab apa? Ini banyak juga yang benar nih. Apa maksudnya? Ayo, soal nomor 12. Kelompok ikan di bawah ini berarti sudah masuk pembahasan apa kita ini? Kalau tadi kan di invertebrata. Ini sudah di mana berarti kalau ngomongin Osteichthyes ya? Iya, ini sudah di vertebrata yaitu di kelas apa dia? Untuk filum vertebrata yaitu di pengelompokan Pisces, ya kan? Iya. Pisces. Nah, Pisces ini terbagi 3 ya, berdasarkan apa? Ada tidaknya rahang, betul? Ada bangsa Pisces apa? Tidak punya rahang namanya
Agnata. Iya. Terus yang bertulang sejati namanya Osteichthyes. Kalau yang bertulang rawan adalah iya, Chondrichthyes. Nah, yang ditanya adalah yang Osteich. Osteich itu berarti memiliki apa ini adik-adik? Memiliki tulang atau rangka dalamnya itu, atau bisa disebut tulang sejati. Terus logikanya juga, Osteichthyes itu dia memiliki tutup insang. Tahu nggak yang mana tutup insang? Ayo. Tutup insang itu yang kalau tutup membuka nih. Beda sama ini. Berarti kalau kakak bikin yang A sama yang B, yang mana Osteichthyes? Ayo. Yang A atau yang B? Dari kalau kakak bilang tutup insang. Kalau Chondrichthyes, ini dia tidak punya, tidak punya tutup insang. Jadi maksudnya Kak, kayak tutup insang itu kayak ikan gurame, ikan mas. Nah, dia kan suka membuka tutup ya. Betul nggak adik-adik? Jadi kalau mulutnya terbuka, tutup insangnya ketutup. Betul nggak? Gitu kan mekanismenya? Iya. Nah, kalau di situ lihat berarti ini yang punya tutup insang. Iya. Tutup insang itu disebutnya operculum. Itu dia ya. Terus berarti ini adalah ostei. Ya, Osteichthyes. Sementara ini adalah Chondrich. Nah, terus dilihat dari mana? Lihat tutup insang tidak ada, ya? Ya, terus posisi mulut nih, perhatikan. Kalau Chondrichthyes, perhatikan posisi mulutnya itu lebih condong ke depan. Betul? Jadi itu terdapat di bagian ventral. Nah, ini dia. Ya, terus kalau Osteich, bagaimana posisi mulutnya itu? Dia itu terletak di ujung anterior kepala. Nah, ini anterior berarti depan ya. Terletak di bagian anterior kepala. Beda ya. Nah, terus apalagi perbedaannya Kak? Perbedaannya adalah tipe sisik. Tipe sisik itu kalau diperbesar. Nah, tipe sisik untuk Chondrich. Ada yang masih ingat? Ayo, tipe sisiknya apa aja? Tipe sisiknya itu ada beda-beda. Tipe sisiknya itu ada kalau Chondrichthyes itu jenis plakoid. Nah, plakoid dan ganoid. Sementara Osteichthyes itu tipe sisiknya ini kalau diperhatikan di mikroskop bentuknya seperti ini. Nah, ini dia ya. Tipe sisiknya ini adalah sikloid dan stenoid. Nah, itu dia perbedaannya. Terus perbedaan sirip ekor. Coba adik-adik perhatikan. Beda nggak bentuknya? Sirip ekor? Ya. Sirip ekor yang pada ini disebutnya tipe heteroserkal ya. Heterosersal. Heterosersal. Hetero berarti beda. Ya enggak? Lebih panjang di atas. Bener nggak? Ya kan? Terus kalau yang jenis Osteichthyes dia sama siripnya namanya homo. Nah, ini dia sama ya. Ini tipe sirip ekornya homosersal. Nah, ini dia perbedaannya. Kalau tadi agnata. Agnata itu maksudnya apa adik-adik? A, tidak. Ayo, ini adalah jenis ikan yang bagaimana? Jenis ikan yang tidak ada rahangnya. Iya. Kalau Chondrich sama Osteichthyes kan masih punya rahang ya adik-adik ya? Masih punya ya? Maksudnya punya rahang itu posisi mulutnya itu ada rahang atas dan rahang bawah. Itu maksudnya punya rahang. Berarti kalau Agnatha nggak punya rahang dong Kak? Betul. Contohnya apa? Ada yang ingat contoh dari Agnatha? Ini ikan lamprey. Kalau adik-adik ingat ya, ikannya ini tipenya mulut penghisap. Lamprey. Coba nanti dilihat ya. Ikan lamprey ini adalah jenis ikan yang tidak punya rahang, maka masuk ke dalam jenis Agnatha. Nah, tetapi yang ditanya di sini adalah Osteichthyes. Contoh yang bertulang, Osteichthyes berarti tulang sejati ya. Berarti adalah siapa? Contohnya kalau Osteichthyes. Contohnya ini, iya ikan gurame, ikan mas. Nah, ini paling banyak ya Osteichthyes. Nah, ingat aja yang Chondrich. Kalau yang Chondrich itu yang nggak punya rahang nih.
dia punya seperti kayak labirin gini nih, iya kan? Contohnya apa? Ikan hiu, ya nak? Ikan hiu kan ya? Ya, ikan pari. Oke. Kalau paus masuk nggak? Ayo, paus. Paus itu kan tidak ikan. Bener nggak adik-adik? Iya. Paus itu adalah mama. Mama Iya. iya. Makanya di sini salah ya. Jadi ini ada ikan paus sudah salah. Terus yang mana dong jawabannya adik-adik? Yang kosteik berarti yang ada pari coret. Bener nggak? Nah, Ada pari coret. Terus Kak itu ada ikan pesut. Nah, ikan mujair, ikan pesut itu masuk mana? Kondrik ya. Berarti yang jawabannya yang mana adik-adik nomor 12? Iya. Jawabannya adalah D. Kalau ikan mujair kan mirip sama ikan mas. Bener nggak? Sama ikan gurame itu deket-deketan tuh, saudaraan tuh. Nah, jadi ini lain jenis dari spesies Osteichthyes. Bisa adik-adik pembahasan soal nomor 12? Ada yang mau bertanya? Belum ada. Iya, kakak bisa lanjut karena sudah banyak juga ya. Kakak lanjut soal nomor 13. Nah, ini jawaban kamu apa? Ayo, kalau kakak lihat jawabannya apa? 13 banyak juga yang benar. Ayo, apa perbedaannya? Adalah jumlah jumlah ruang jantung. Kakak juga udah munculkan nih perbedaannya. Dari mana? Berarti dari sistem peredaran darahnya juga beda. Iya nggak? Jumlah ruang jantung. Emang kalau amfibi berapa ruang jantungnya? Amfibi, ayo. 3 ruang. Ruang jantungnya itu 3. 3. 3. Ruang jantungnya 3. Nah, ini dia berarti amfibi dan beberapa reptil. Terus kalau Pisces, berapa ruang jantungnya itu? 2. Terdiri dari apa aja berarti? Kalau Pisces ruang jantungnya kan tadi 2. Apa aja itu ruang jantung? Kan ada serambi sama ada bilik. Kalau Pisces, ini kakak buat, berarti 1 serambi, 1 bilik. Benar nggak adik-adik? Iya, Kak. Benar ya? 1 bilik. Kalaunya amfibi? 2 serambi, 1 bilik. Nih kakak tunjukkan. 2 serambinya, 1 biliknya. Oke. Kalau burung sama mamalia sudah lengkap. Ada berapa? 2 serambinya, 2 biliknya. Iya ya. Nah, kenapa reptil ini masuk menjadi 3? Sebenarnya kan dia 4. Benar nggak adik-adik? Iya, Kak. Itu. Iya, dia sebenarnya sudah mau 4 ruang, tapi 4 ruang jantungnya dengan catatan, ayo apa? 4 ruang jantungnya, tetapi sekat, ya nak? Sekat pada bagian biliknya, bagaimana? Sempurna. Belum sempurna. Ada yang ingat atau yang tahu nama sekatnya? Ayo, yang belum sempurna itu disebut apa? Ayo, ada yang ingat? Ayo. Tahu Kak, lupa. Ayo. Pernah dengar ini? Foramen. Pernah dengar? Belum, Kak. Iya, betul. Foramen panizae. Nah, itu dia ya. Nah, kondisi jantung reptil ini sama kondisinya dengan jantung pada saat pada manusia ini dalam kondisi masih dalam kandungan. Betul nggak pernyataan? Pernah ketemu soal gitu nggak adik-adik? Jadi ada katanya kondisi jantung reptil sama kondisinya dengan kondisi jantung pada manusia dalam keadaan masih fase apa? Janin. Iya, betulkah pernyataannya? Betul ya. Kenapa? Karena pada kondisi jantung pada bayi atau pada janin, itu kondisi biliknya belum sempurna. Nanti setelah dia sudah berkembang 9 bulan itu, barulah dia sudah berkembang ya, sudah sekatnya sudah lengkap. Tapi pada masih janin itu berarti masih sekitar bulan berapa ya? 4 bulan atau 5 bulan berjalan, itu sekatnya belum lengkap.
ada nama sekatnya. Ayo, ada yang tahu adik-adik? Kalau sekat pada amfibi namanya Foramen panizae. Kalau pada janin itu disebutnya, ayo, ada yang ingat nggak? Foramen ovale. Nah, ini dia. Apa tadi foramen ovale? Foramen ovale adalah sekat bilik, yang belum berkembang di fase apa tadi? Yang belum lengkap, pada kondisi jantung, yaitu dalam masih keadaan apa nih? Janin ya adik-adik, iya. Maka kalau misalkan ada kelainan tidak berkembang, itulah sebabnya kenapa misalkan lahir dalam kondisi jantung tidak normal. Bisa ya adik-adik, jadi katanya kelainan jantung, berarti biliknya bagaimana nih? Biliknya itu belum berkembang atau belum lengkap ya, itu bisa salah satu penyebabnya. Nah, maka jumlah ruang jantungnya tadi berbeda, kalau sistem rangkanya beda nggak adik-adik? Sama ya? Sistem rangkanya sama nggak sih mereka? Sama ya? Sama-sama mereka dalam kelompok rangka bertulang belakang, yaitu vertebrata. Betul nggak? Halo? Ya. Terus kenapa sisa respirasi? Sama kan ya? Sisa respirasinya berupa apa ya? Berupa karbon dioksida. Hasil respirasinya juga sama. Perubahan suhu tubuh maksudnya gimana ya? Halo, perubahan suhu tubuh maksudnya gimana? Apakah mereka berbeda? Sama ya? Perubahan suhu tubuh mereka, maksudnya mereka adalah berdarah apa? Perubahan suhu tubuhnya, mereka itu adalah berdarah dingin. Ya, maksudnya berdarah dingin apa artinya? Suhu tubuhnya dipengaruhi oleh lingkungan. Iya enggak? Maksudnya kalau lingkungan suhu tubuhnya turun, misalkan malam tuh suhunya rendah, suhu tubuhnya ikut turun, gitu ya. Terus kalau misalkan siang, suhu tubuh itu kan meningkat, suhu lingkungan meningkat, karena ada cahaya matahari, suhu tubuhnya ikut naik. Nah, kok bisa Kak? Karena pada hewan berdarah dingin tidak punya saraf yang mengatur suhu tubuh. Siapa itu adik-adik? Ayo. Sistem saraf yang mengatur suhu tubuh biar tetap. Dan itu ada pada burung dan mamalia. Benar nggak? Burung sama mamalia ini kan berdarah panas. Betul nggak? Berdarah panas itu maksudnya apa? Berdarah panas itu suhu tubuhnya tetap. Tidak dipengaruhi oleh apa? Tidak dipengaruhi oleh lingkungan. Kenapa? Karena ada saraf yang mengatur. Ketika lingkungan itu turun, itu langsung diatur oleh saraf. Ayo kakak belum dapat jawabannya. Ada yang ingat nggak? Siapa yang mengatur suhu tubuh kita tetap? Lama. Siapa? Iya, diatur oleh ya. Oh, berarti Kak, hipotalamus itu nggak dimiliki oleh berdarah dingin, bener nggak? Iya, berarti siapa yang nggak punya hipotalamus? Berarti yang berdarah dingin siapa? Amfibi. Siapa lagi? Reptil. Berarti reptil ketiga kelas ini tidak punya hipotalamus, sehingga suhu tubuhnya bisa berubah atau menyesuaikan lingkungannya. Iya, gitu dia. Untuk pembahasan soal nomor 13, ada yang mau bertanya, adik-adik? Belum, Kak. Belum ada. Paham untuk soal nomor 13? Paham. Iya, lanjut kita. Lanjut. Kita lanjut soal nomor 14. Nah, ini pada jawab apa? Apa jawabannya nomor 14? Ini banyak yang benar juga. Ini logikanya, jawabannya semuanya dong. Apa itu? Iya. Itu apa berarti? Semua benar. Iya, maksudnya gimana? Ayo kita cari tahu. Harimau dikategorikan sebagai spesies kunci atau keystone spesies karena dapat 1. Mempengaruhi dinamika populasi. Betul nggak tuh? Betul ya? Karena dia itu sebagai apa? Dinamika populasi berarti bisa berkurang. Betul nggak? Karena dia berperan sebagai predator.
Predator. Iya, gitu ya. Tuh, satu mempengaruhi. Berarti kalau satu benar, biasanya kita cek nomor berapa nih? Kita cek. Iya. Mempengaruhi rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Iya dong, karena dia itu sebagai apa dalam rantai makanan? Adalah sebagai konsumen. Konsumen tingkat berapa ya? Konsumen teratas, bisa ya? Teratas ya, bisa ya? Konsumen teratas ya. Nah, dia mempengaruhi rantai makanan. Terus, kalau nomor 2, digolongkan dalam spesies yang terancam punah. Betul? Betul ya? Karena siapa bentuknya dia, kulitnya dia yang bagaimana, yang menjadi incaran. Betul? Karena kulitnya itu dapat digunakan sebagai apa? Ayo, kulitnya bisa digunakan sebagai bahan pembuatan apa? Tas, iya enggak? Iya. Wah, atau bisa jadi koleksi apa? Jadi hewannya itu diawetkan. Benar? Benar ya? Ya, Jadi tuh kalau udah ada patung ataupun hewan harimau gitu jadi koleksi, itu terkesannya bagaimana? Tapi kan bisa jadi merusak populasinya. Betul, adik-adik? betul. Digolongkan top karnivora. Top itu maksudnya karnivora atas. Benar, benar ya? Berarti untuk yang nomor 14, kakak rasa bisa dimengerti. Bisa adik-adik? Bisa. Kakak lanjut? Lanjut. Kita lanjut soal nomor 15. Nih, pada jawab apa nomor 15? Ya. Nomor 15 kalau kakak cek ini, ayo 3 orang yang benar, sisanya salah. Ya. Yang benar mengenai cephalopoda. Kecuali tapi cephalopoda itu maksudnya apa? Masuk ke dalam film apa ya? Cephalopoda. Cepal kepala, poda kaki, betul? Di mana kakinya itu di mana atau tentakelnya ya? Kaki atau sebagai tentakel terletak di mana adik-adik? Terletak di bagian kepala ya. Ini spesiesnya siapa ini cephalopoda ini? Contohnya iya itu ada gambarnya cumi-cumi. Iya enggak? Terus ada ya oktopus. Nah, bedanya kalau cumi-cumi dia berbentuknya lonjong, bener nggak? Nah, ini dia. Kalau gurita itu berbentuk apa? Lebih bulat kan? Bener nggak? Terus cephalopoda ini dia tidak punya cangkang, betul? Tidak ada cangkang, tapi kecuali. Makanya kakak ada gambar yang ini. Nah, ini adalah cumi-cumi atau spesies cephalopoda yang bercangkang. Maka kecuali. Siapa? Ayo. Kecuali, ada yang masih ingat? Ini. Kecuali si betul. Nautilus pampilus namanya. Ini adalah Nautilus pampilus spesies cumi-cumi yang bercangkang. Nah, lalu dia bisa mengeluarkan apa? Zat tinta ya? Betul? Dapat, iya, dapat mengeluarkan zat tinta. Untuk apa? Mengeluarkan zat tinta, halo, untuk iya, itu merupakan bentuk adaptasi apa? Ayo adik-adik. Si cumi-cumi ini ada 3 bentuk adaptasi bukan pada makhluk hidup? Ada morfologi, fisiologi, dan tingkah laku. Termasuk adaptasi apakah cumi-cumi ini mengeluarkan tinta? Ayo. Morfologi bukan Kak? Morfologi, ayo. Kalau morfologi itu penyesuaian bentuk luar tubuhnya. Kalau ini kan tinta, berarti dia buat ngelabuin tuh. Berarti kan kalau dia ngeluarin tinta, jadi kabur tuh ya. Jadi dia langsung cepet-cepet tuh bergerak. Berarti itu adaptasi tingkah laku. Iya, tingkah laku ya. Kalau morfologi itu bentuk luar. Contohnya kayak gimana? Kayak bentuk paru, tipe makanan ya. Bentuk paru, terus bentuk kaki. Bentuk kakinya maksudnya Kak, berarti berdasarkan habitatnya. Ada yang pejalan, petengger, buat berenang. Bener gak? Itu adalah morfologi. Oke, kita cek yang option lagi. A, pada umumnya tidak mempunyai cangkang luar. Pada umumnya, benar ya? Benar. Pada umumnya ya.
Betul, betul ya. Terus Nautilus merupakan cephalopoda yang mempunyai cangkang luar. Betul. Iya. Terus mempunyai kaki yang terdapat di kepala. Betul. Iya, betul. Indra mata sudah berkembang baik. Ada ya matanya ya? Bakal ini aja kelihatan nih. Nah, berarti yang salah adalah apa? Cephalopoda itu hermaprodit nggak sih adik-adik? Tidak ya, dia itu berkelamin terpisah. Betul? Betul. Iya, berarti jawabannya yang mana ini? Jawabannya adalah E. Benar nggak? Betul. Iya, ya. Jadi nomor 15 itu adalah E. Jadi ini yang si Nautilus tadi pada umumnya tidak punya cangkang, tapi kecuali si Nautilus. Maka jawabannya E. Ada yang mau bertanya adik-adik soal nomor 15? Gak ada. Belum, Kak. Ya. Kakak bisa lanjut kalau begitu. Bisa. Lanjut Kak. Nomor 16. Nomor 16 jawabannya apa? Tadi sudah kita bahas ya. Kenapa kakak gambar juga ini gambar otak? Karena di sini katanya apa tadi pembahasannya? Burung termasuk hewan homoiterms. Ayo, maksudnya gimana? Homoiterms ini berarti nama istilah apa tadi? Homoiterms adalah, ayo, iya. Homoiterms adalah berdarah panas atau berdarah dingin? Panas. Berdarah panas, ya. Maksudnya berdarah panas berarti suhu Suhunya tetap. tetap. Maksudnya tidak dipengaruhi oleh Lingkungan. Iya, itu ada pada siapa? Bangsa Aves dan juga Mama Mamalia. karena punya siapa tadi? Hipotalamus. Talamus. Kalau yang berdarah dingin disebut apa tadi, adik-adik? Belum kakak sebut. Berdarah dingin apa namanya? Dari P. Masih ingat nggak? Kiloterm. Iya, maksudnya tadi berdarah dingin, suhu tubuhnya bagaimana? Tidak Lingkungannya. atau dipengaruhi siapa? Dipengaruhi oleh lingkungan, gitu ya. Contohnya siapa tadi? Pisces. Terus ada amfibi sama reptil. Iya. Berarti kita ke soal katanya pernyataan berikut ada hubungannya dengan hal tersebut. Suhu badan burung relatif tetap. Kan kecuali ya. Yang salah berarti. Ini yang A benar. Benar nggak? Suhu badan burung, iya. Burung dapat hidup pada suhu lingkungan sekitar 15 derajat Celcius. Bisa ya? Bisa. Suhu tubuh burung berubah menurut suhu lingkungannya. Ini ya. Bukan berubah ya, karena dia itu bisa mengatur suhu tubuhnya ya. Burung mempunyai suhu lingkungan yang optimal untuk kehidupannya, ini benar. Lalu dia mempunyai toleransi suhu, iya. Maka jawabannya apa adik-adik? Yang salah adalah C. Iya, kayaknya ini mudah ya, soal nomor 16. Bisa? Oke, kita lanjut soal nomor 17. Kita lanjut soal nomor 17. Nih, jawabannya apa nih? Kalau kakak lihat pada jawab apa ya nomor 17? Oh, banyak yang salahnya. 4 orang yang benar. Pada Aves, di sini katanya ada otot-otot yang paling berperan dalam hal apa ini? Dalam pada saat terbang, yaitu adalah siapa? Jawabannya? Kristasterni. Iya. Apa itu Kak Kristasterni? Kristasterni itu adalah, Kristasterni ini adalah merupakan bagian tonjolan, ya, tonjolan pada tulang dada. Pada tulang dada, ya, atau bisa juga disebut limas tulang dada yang berfungsi untuk melekatnya otot terbang. Nah, berarti otot terbang itu ada di Kristasterni. Nah, berarti
Burung atau bangsa unggas yang tidak bisa terbang berarti nggak punya apa adik-adik? Tidak punya krista sterni. Contohnya, siapa yang tidak punya krista sterni? Berarti yang tidak bisa terbang. Siapa? Ayo. Penguin. Iya, penguin ya. Udah gitu biasanya kalau bangsa burung yang bisa terbang itu ukuran tubuhnya lebih kecil dibanding apa? Ukuran tubuhnya itu lebih kecil dibanding ukuran sayapnya. Betul nggak adik-adik? Betul. Ya, tidak bisa terbang. Ini penguin. Nah, kalau ayam, penguin. Ayam punya nggak krista sterni? Bisa terbang nggak sih dia? Kalau ayam? Bisa. Bisa Kak, dari atas ke bawah aja. Bener nggak? Atau tarik ke atas doang? Ya, bisa nggak terbang? Misalkan ke seberapa kayak burung merpati? Nggak bisa ya? Karena apa? Perhatikan ukuran sayap dengan tubuhnya. Bener nggak? Sayap dia itu lebih kecil dibanding ukuran tubuhnya. Ya, boro-boro penguin aja gitu. Penguin udah kayak tangan aja. Bener nggak? Tubuhnya lebih besar, iya. Penguin sama burung unta, betul? Ukurannya lebih besar dari sayapnya. Berarti yang tidak punya atau yang tidak bisa terbang tidak punya krista sterni. Kalau clavikula masih ingat nggak adik-adik apa itu? Nama lain dari apa ya? Sama dengan rangka manusia itu. Clavikula scapula. Ayo, apa ayo? Clavikula. Clavikula itu tulang. Ayo, yaitu yang membentuk bahu kita loh. Ayo. Pergelangan bahu. Clavikula itu tulang tulang selangka. Tulang selangka ya. Kalau di bagian leher tuh kelihatan tuh clavikula. Terus yang belakang kayak sayap nih. Tulang belikat. Ya, tulang belikat. Betul. Ini yang membentuk pergelangan bahu. Kalau rusuk, ini ya tulang rusuk. Tibia apa ya tibia? Tulang apa? Tibia itu temennya fibula. Tulang kering. Tibia itu kering. Nah, tulang kering ini berarti di mana ya? Di bagian apa nih? Anggota gerak bawah ya? Ya, ini kalau pada tulang ya, tibia berarti salah. Makanya tuh di tibia itu kan ada kan pada rangka burung. Oke. Untuk pembahasan soal nomor 2, nomor 17, ada yang mau ditanya adik-adik? Tidak ada. Tidak ada. Belum. Belum. Berarti kita bisa next? Bisa. Bisa, Kak. Next. Ya, kita next soal nomor 18. Nomor 18 jawaban kamu apa? Ayo. Kak. Nah, kenal nggak nih nama jenis ikan ini yang kakak tampilin? Tahu nggak ini jenis ikan apa? Ini adalah, kalau adik-adik pernah dengar, adalah jenis elang apa nih? Elang fish. Pernah dengar nggak nih adik-adik? Nah, jadi ini adalah jenis ikan yang bisa atau dapat hidup di mana? Dapat hidup dalam kondisi apa? Ayo. Kondisi air yang bagaimana? Sedikit. Iya. Bahkan bisa hidup di darat ini. Misalkan sungai mengalami kekeringan. Dia bisa membentuk kayak kokon gitu tuh. Kayak apa namanya kalau serangga itu? Bentuknya kayak pupa. Nah di situ dia ini bisa memiliki apa? Lungfish ini atau dipnoi. Nah, itu bisa ikan dipnoi ya. Dia itu memiliki yang namanya siapa? Memiliki gelembung apa adik-adik? Punya gelembung udara ya. Punya gelembung udara yang dia manfaatkan sebagai paru-parunya atau yang disebut pulmosis. Iya, ini nanti yang akan menyediakan oksigen. Menyediakan fungsinya sebagai cadangan udara ketika itu air bagaimana? Berkurang. Nah, berarti terdapat ikan yang hidup di lumpur dan rawa masih dapat bertahan hidupnya jika lingkungannya kering. Nah, ini tadi dia. Dia punya gelembung udara atau yang disebut pulmosis yang fungsinya sebagai apa? Alat pernapasannya. Iya. Itu dia untuk pembahasan soal nomor 18. Ada yang mau bertanya adik-adik?
Belum ada? Kakak lanjut kalau begitu. Lanjut, lanjut kita. Iya, Kak. Ya, suara kakak masih jelas di sana? Halo? Masih. Masih. Kita lanjut soal nomor 19. Ayo, nomor 19 jawabannya kamu apa? Nomor 19 ini jawabannya harusnya bukan D. Ya, ada kesalahan ya. Ini harusnya jawabannya apa? Jawabannya adalah E. Semuanya ya? Kok bisa? Gimana ceritanya itu? Awalnya itu ya, perubahan kulit pada katak dan beberapa spesies reptil dapat terjadi karena kita cek yang pertama, adanya pigmen yang terdapat di dalam kulit. Betul? Betul ya? Apa saja pigmen yang ada pada kulit amfibi? Ayo. Ada pigmen atau warna kulit pada amfibi itu ada 3 jenis. Ayo, ada yang tahu nggak atau masih ingat? Satu, pigmen apa namanya? Melanopor. Nah, terus yang kedua ada iridopor. Terus yang ketiga ada santopor. Nah, apakah bedanya ketiga nih? Warnanya. Warnanya seperti apa? Warnanya kalau melanopor ini nanti akan berubah menjadi warna coklat. Nah, kalau iridofor itu warna terang. Berarti jadi warna apa nih adik-adik? Pucat ya, gitu ya. Terus ini jadi warna kuning. Nah, karena pigmen ini ada, ini sangat berpengaruh terhadap apa adik-adik perubahan warnanya? Perubahan warnanya ini berpengaruh terhadap kondisi apa? Kenapa bisa berubah warna? Karena dia harus menyesuaikan terhadap perubahan kondisi apa adik-adik? Kondisi lingkungan. Nah, maksudnya Kak, kondisi lingkungan. Nah, kondisi lingkungannya ini terbagi dua. Kalau lingkungannya itu panas, dia bagaimana adaptasinya? Nah, berarti kalau misalkan lingkungannya ini panas, apa yang terjadi? Kalau lingkungannya dingin, nah, dingin berarti suhu tubuhnya ya, lingkungannya dingin atau musim hujan nih, bagaimana warna perubahannya? Kalau lingkungan panas, dia itu warnanya menjadi gelap. Warnanya menjadi gelap. Kok bisa? Jadi karena dia warna gelap, untuk memaksimalkan penyerapan panas. Itu kebalik ya, kalau udara panas itu tadi berwarnanya harusnya terang, bukan gelap. Logikanya gini aja dik-dik, kalau warna kita pakai baju warna hitam, bener nggak? Kalau baju warna hitam, biasanya warna hitam itu lebih kemana ya sifatnya? Menyerap? Menyerap apa? Panas. Iya, berarti kalau yang gelap, lingkungan dingin atau panas? Lingkungan dingin. Iya, di sini ya warnanya menjadi gelap. Berarti kalau lingkungan panas, dia warnanya menjadi bagaimana? Warnanya menjadi terang, iya, atau pucat. Kenapa harus begini, warna gelap dan terang? Dari dalam apa, kondisi apa? Kalau lingkungan panas, berarti dia berubah warna menjadi terang untuk mengurangi apa nih kalau warna terang? Berarti mengurangi penyerapan panas. Iya, kalau warna gelap berarti memaksimalkan penyerapan apa? Karena lingkungannya dingin, gitu ya. Nah, lalu kenapa bisa berubah? Karena diatur oleh kelenjar atau diatur oleh saraf. Nah, ini dia ya hubungannya. Kalau yang mengatur warna terang itu diatur oleh kelenjar epifisis. Nah, ini diatur dia. Kelenjar berarti ada hubungannya atau kaitannya dengan sarafnya, sistem saraf. Kelenjar apa tadi? Kelenjar epifisis. Iya. Kelenjar epifisisnya lah yang mengatur warnanya bisa menjadi terang supaya dia bisa beradaptasi di lingkungan panas ya. Terus yang membuat warna gelap karena diatur oleh sistem saraf yaitu kelenjar hipofisisnya.
Hipofisisnya inilah yang akan mengatur supaya warnanya berubah menjadi gelap ketika lingkungan dingin agar bisa memaksimalkan penyerapan apa adik-adik? Penyerapan panas. Ya, begitu ya ceritanya. Terus kalau ngomongin ini tadi prosesnya berarti dipengaruhi oleh saraf benar, perubahan kondisi lingkungan juga benar. Kalau hormon bisa nggak adik-adik? Justru hormon inilah yang mengatur, benar nggak? Karena hipofisis itu kan menghasilkan hormon. Kira-kira hormon apa? Ayo, hormon apa nih yang dihasilkan untuk mengatur perubahan kulit? Ayo, hormon apa pada amfibi? Kalau adik-adik ingat, hormon ecdison ya, betul nggak? Sama hormon apa? Juvenil ya. Nah, inilah hormon yang bisa mempengaruhi perubahan kulit dan juga berpengaruh terhadap apa? Perubahan lingkungannya. Makanya semuanya mempengaruhi atau bisa terjadi faktornya. Maka kalau semuanya apa adik-adik jawabannya? Adalah E. Iya, bisa ya. Nanti kakak benarkan ke bagian manajemennya bahwa jawabannya kan kuncinya D ya. Iya kan? Seharusnya E. Oke adik-adik, soal nomor 19 paham? Halo? Nah, ada yang mau bertanya? Belum. Belum. Berarti tadi ada warna apa aja ya pada si amfibi? Ada 3 ya? Iya, ada pigmennya. Warna apa jadi? Ada coklat, terang, sama kuning. ini bisa berpengaruh kenapa tadi? Karena ada perubahan lingkungan. Kalau lingkungan panas itu nanti jadi warna apa? Warna terang. Kenapa yo? Kenapa terang? Supaya mengurangi penyerapan panas. Siapa yang mengatur? Kelenjar? Epidermis. Oke, kebaliknya kalau lingkungan dingin, warna apa nanti yang akan dia lakukan? Gelap. Nah, kelenjar apa yang ngatur? Hipofisis. Tujuannya bisa menyerap panas. Iya, kalau cuaca panas kan disarankan jangan pakai warna hitam. Benar nggak adik-adik? Benar. Iya, karena warna hitam itu sifatnya menyerap panas. Oke, soal nomor 19, kakak rasa sangat paham, bisa? Paham. Bisa. Kakak bisa lanjutkan soal yang terakhir, nomor 20. Bisa? Atau ada yang mau bertanya? Ada tadi kayaknya yang mau bertanya, Kak. Enggak ya? Enggak. Oke, mantap. Soal nomor 19. Mantap. Kakak lanjutkan kalau gitu. Lanjut. Lanjut, Kak. Udah mau mendung, Kak. Udah mau hujan. Udah mau hujan nggak di sana? Cuacanya bagaimana? Masih cerah nggak? Halo? Kakak. Ya, oke. Ya, kita lanjut ke soal nomor yang terakhir adalah nomor 20. Jawabannya apa? Ini kayaknya juga mudah. Harusnya sudah banyak yang benar. Ayo, nomor 20. D. Nomor 20 pada jawab apa? Ini juga banyak yang benar. Iya, ini kan adaptasi ya. Adaptasi hewan yang hidup di mana nih? Ya kan, ikan memiliki ginjal berukuran kecil dengan sedikit glomerulinya. Proses osmoregulasinya dilakukan melalui penurunan laju filtrasi, sehingga ini saja kata kuncinya, urinnya sedikit. Betul? Berarti ini adalah adaptasi ikan yang hidup di mana adik-adik? Di air laut. Betul nggak? Di air laut, kok gitu? Dia urinnya sedikit. Bagaimana? Karena di air laut itu kan kadar garamnya bagaimana? Tinggi ya? Ya, maka dia harus sering minum. Berarti ikannya harus bagaimana ini? Banyak nih, banyak minum. Dengan dia banyak minum, kayak gambar yang mana nih ya? Yang mana ini gambarnya? Yang A atau yang B? Cara adaptasi ikan di air laut. Ayo. Yang mana nih? Kalau yang A, ini adaptasi air tawar ya. Kalau yang B, air. Coba lihat nih kalau yang B. Pengambilan air, nah, dan garam dari makanan. Jadi dia sering ini banyak minumnya supaya apa?
kadar garamnya itu masuk ke dalam tubuhnya. Berarti sama dong dengan lingkungannya. Betul nggak adik-adik? Iya, Ya. Terus ginjal. Ginjal itu kan mengatur kadar garam ya di dalam tubuh ya. Nah, maka dia sedikit mengeluarkan garamnya, yaitu dengan mengeluarkan urinnya pun sedikit. Iya. Kenapa harus begitu? Supaya tidak terjadi apa? Ayo adik-adik, ayo. Masih ingat gak proses osmosis? Apa yang terjadi kalau lingkungannya hipertonis, selnya hipo? Ayo. Apa yang terjadi pada sel ikan ini atau sel hewan? Kan tadi kadar garamnya tinggi, berarti lingkungannya hipertonis dong. Benar nggak? Hipertonis ya. Nah, dia melakukan banyak minum supaya keadaannya sama, isotonis. Benar nggak? Iya. Iya. Tapi kalau dia tidak lakukan itu, mungkin akan terjadi apa? Kalau misalkan selnya hipo. Nah, ini yang bahaya nih. Ayo. Berarti airnya gimana? Air lautnya masuk atau air tubuhnya yang keluar? Ayo. Ingat osmosis? Perpindahan zat pelarut ya, air yang bergerak dari konsentrasi rendah ke tinggi. Berarti siapa nih yang keluar cairannya? Siapa nih? Air, iya. Berarti cairan di dalam sel ikannya keluar ya. Berarti mengalami apa? Ayo. Mengalami krenasi, mengerut ya. Betul? Iya. Iya, tapi itu tidak terjadi. Karena apa? Dia bisa beradaptasi. Dengan banyak minum, urinnya dia keluarkan apa? Sedikit ya. Berarti contohnya di sini adalah contoh ikan apa nih? Contoh ikan yang hidup di air laut. Kan ya? Iya, siapa nih? Ikan yang hidup di air laut. Ayo, berarti hanya siapa yang ikan laut? Ikan ini, tongkol. Benar nggak? Ya. Kalau ikan mas, ikan gurame, ikan lele, mujair, ini semuanya ikan air tawar. Gimana adaptasinya? Dia sedikit minum. Benar nggak? Sedikit minum, tapi banyak mengeluarkan apa? Urinnya. Berarti dengan banyak mengeluarkan urin, kadar garamnya terbuang dong. Benar nggak? Benar. Iya, kadar garamnya itu menurun karena di lingkungannya kan itu kadar garamnya rendah. Iya, jadi kalau kadar lingkungannya rendah, suhu tubuhnya juga kadar garamnya di di ikan juga harus rendah. Karena kalau misalkan di kadar garam di sel ikannya tinggi, misal apa yang terjadi adik-adik? Ayo. Kalau tadi kan krenasi, jika. Ayo, kalau jika lingkungannya hipo, ya kan, lingkungan sini ya, lingkungannya hipotonis, si sel ikannya hipertonis, apa yang terjadi? Halo adik-adik, apa yang terjadi? Ayo, apa yang terjadi pada ikan? Berarti cairannya apa ini? Kalau lebih tinggi hipertonis berarti sel ikannya. Kan ingat osmosis selalu bergerak dari hipo ke hiper. Ya, berarti air lautnya masuk nih. Iya enggak? Iya kan? Air garamnya masuk ke dalam sel tubuh ikan. Bener? Apa yang terjadi? Lisis. Betul? Ya, nah, tapi ini tidak terjadi karena dia mampu beradaptasi dengan bagaimana? Dengan sedikit minum, banyak mengeluarkan urin supaya kadar garamnya tidak tinggi di tubuh ikan. Bisa adik-adik? Bisa. Ada yang mau ditanya soal nomor 20? Tidak ada, Kak. Tidak ada. Wah, akhirnya kita selesai dalam pembahasan soal materi mengenai animalia. Iya, mudah-mudahan yang kakak jelaskan adik-adik bisa pahami dan bisa sebagai sumber untuk kamu untuk mengikuti tes mandiri. Bisa adik-adik? Bisa. Iya. Kalau tidak ada yang bertanya, berarti kakak akhirin pertemuan kita hari ini. Ya, selamat sore semuanya. Kak. Makasih, Kak. Terima kasih, Kak.